Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada 7 atau malam ke-7 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin hingga dapat melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan agung. Hal ini sudah kita ketahui sejak kita masih kecil. Hanya mungkin makna keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan ini perlu kita dalami maknanya sehingga kita betul-betul mampu menjadi manusia yang keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Syarat utama dalam kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dan ibadah di bulan-bulan apapun, kata Nabi Muhammad itu syarat utamanya terutama puasa adalah imanan wa ihtisaban. Iman dan ihtisab. Iman itu artinya yakin betul bahwa kita melaksanakan berbagai ibadah ini atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar perintah siapapun. Bukan karena lingkungan, bukan karena budaya, bukan karena hal-hal lain selain perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda puasa? Karena Allah yang perintah, titik. Bukan karena siapapun. Itulah makna daripada iman. Menjalankan ibadah atau ketaatan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dimurnikan, karena ibadah Allah itu sangat pencemburu. Kalau kita beribadah karena selain Allah, maka ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ihtisaban, kata Nabi Muhammad. Ihtisaban ini asal katanya adalah hasibah, yang kalau dalam bahasa bisnis itu bisa diartikan sebagai transaksi. Jadi orang yang puasa itu pada hakikatnya dia sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita bertransaksi atas dasar urusan duniawi. Puasa kita hanya kita hitung bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Ada orang bertanya tentang hadis ini, apakah ibadah yang lain bukan untuk Allah? Kenapa Allah harus menekankan hanya puasa yang hanya menjadi miliknya dan dia akan membalasnya secara langsung? Penjelasannya adalah ibadah yang lain selain puasa itu balasannya pakai mekanisme seperti pegawai di dalam sebuah perusahaan. Dia mendapatkan gaji yang konstan setiap bulan. Ada yang 4 juta, 5 juta, 12 juta, 25 juta dan seterusnya. Itulah ibadah selain puasa. Sementara puasa li, kata Allah, untukku wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya secara langsung. Itu ibarat orang yang kerja yang diketahui oleh bos secara langsung dan menerima ganjaran tidak menggunakan mekanisme gaji, tapi terserah bos mengeluarkan sebesar apapun uang sebagai imbalan buat orang yang melakukan pekerjaan itu. Itulah puasa. Dia rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu pahalanya jauh lebih besar dibanding orang yang menerima pahala menggunakan mekanisme seperti pegawai yang gajian. Itu makna dari as-saumu li wa ana ajzi bihi. Mengapa bulan Ramadan ini sangat mulia? Karena di bulan Ramadan ini kita diwajibkan melaksanakan ibadah puasa yang syaratnya adalah iman dan ihtisaban. Kenapa kita perlu puasa? Manusia adalah bukan hanya makhluk fisik, bukan hanya makhluk jasmani, tapi juga makhluk rohani. Puasa ini adalah menempa rohani kita. Orang yang melaksanakan puasa harus diupayakan rohaninya itu menjadi sehat. Bahkan pada level yang paling tinggi, rohaninya itu menjadi rohani yang wasita. Rohani inilah yang dalam bahasa simpelnya disebut dengan kolbun. Kolbun orang sering mengartikan sebagai hati, tapi tentu bukan hati dalam pengertian fisik. Hati di sini, kolbun itu adalah potensi rohani yang ada di dalam setiap diri manusia. Yang di dalam kolbun ini adalah lapisan tertentu yang tingkatannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Lapisan pertama dari kolbun itu adalah basirah.
Basiroh itu adalah kemampuan manusia melihat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Jadi setiap manusia itu punya potensi itu. Kita tahu tanpa diajarkan, kadang-kadang juga manusia ada yang tahu, oh ini tidak benar, saya tidak boleh melakukan. Oh ini benar, saya harus melakukan. Itulah basiroh yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai mata batin. Lapisan kedua adalah domir. Domir ini fungsinya adalah memerintahkan kepada manusia. Yang dalam bahasa Indonesianya domir itu adalah moral. Moral yang sekarang ini lagi krisis di tengah bangsa kita ini. Fungsi moral atau domir ini adalah memerintahkan. Lakukan yang baik, jangan lakukan yang tidak baik. Lakukan yang benar, jangan lakukan yang salah. Itulah fungsi domir atau moralitas kita. Lapisan ketiga adalah fuad. Fuad ini tugasnya adalah memvonis. Ketika kita melaksanakan yang baik, fuad akan mengatakan Anda orang baik. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka fuad mengatakan Anda orang buruk. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, fuad akan mengatakan Anda orang benar. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, fuad mengatakan Anda orang yang salah. Dan setiap manusia pasti punya potensi seperti itu. Hanya kadang-kadang potensi ini redup ditelan gelap gulitanya dunia ini, gemerlap dunia, sehingga orang banyak yang mengingkari hati nuraninya. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ditegaskan, Mahkadabal fu'adu maro'ah. Hati ini tidak akan pernah mengingkari atau mendustakan apa yang ia lihat. Yang baik pasti dikatakan baik, yang tidak baik pasti dikatakan tidak baik, yang buruk pasti dikatakan buruk, yang baik dikatakan baik, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan benar. Setiap manusia pada hakikatnya punya potensi itu. Hanya tinggal tajam atau tidaknya potensi itu, maka ibadah puasa wabil khusus dan tentu ibadah-ibadah lainnya merupakan sarana bagi kita untuk mempertajam mata hati kita, fuad kita, basiroh kita, domir kita. Dan lapisan yang paling tinggi disebut dengan sir, jamaknya adalah asroh. Lapisan hati yang paling tinggi ini adalah berhubungan dengan rahasia-rahasia alam raya ini. Ini hanya didapat oleh orang-orang khusus, para nabi, para rasul, para wali, yang mereka tentunya setelah menggapai sir itu, mempotensi sirnya itu sudah betul-betul ada di dalam dirinya, berfungsi dengan baik. Kadang-kadang mereka bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Dan orang-orang seperti ini biasanya tersembunyi, tidak mengumbar. Kalau ada yang mengumbar atau bahkan mempromosikan bahwa dirinya adalah sudah mencapai tingkat sir, mampu mengatakan apa yang belum terjadi, sebaiknya untuk kita tidak percaya. Karena yang demikian ini hanya orang-orang tertentu yang bisa menghidupkan potensi asrar di dalam dirinya. Jamaah salat tarawih yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ada pertanyaan untuk kita semua, orang-orang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Wahai orang-orang beriman, kapan hati kalian itu menjadi khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kapan hati kalian itu betul-betul menjadi tempatnya kebenaran? Ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, bulan di mana kita siang menjalankan ibadah puasa, malam hari kita menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tidak lain dan tidak bukan, saya mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas diri kita, bukan hanya sekedar orang yang melaksanakan ibadah secara fisik, tapi betul-betul menjalankan ibadah ini yang kemudian ibadah mampu mempertajam potensi rohani kita, potensi kalbu kita, potensi domir kita, dan potensi fuad serta asrar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian tarawih. Semoga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Sebagai informasi, besok Senin bulan ke-7 Ramadan 1441
Hijaya sebagai penceramah tarawih, yakni Ustadz Abdul Subur SE sebagai Wakil Ketua Masjid UI Depok. Mari kita lanjutkan kembali pelaksanaan salat tarawih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق الثاني